kalian akan belajar mengenai sebuah iklan. Nah, coba sebutkan satu iklan yang paling sering kamu lihat atau iklan yang menarik perhatian di sekitar, maupun di TV, HP, atau di jalanan. Coba Hanum. Iklan Pocari Sweetku. Itu alasan kamu menyukai kenapa? Karena kombinasi strategi pemasaran yang cerdas, seperti menggunakan endorsement oleh tokoh terkenal kayak JKT48 atau Nicky Zevanya. Tepat Hanum. Safa, iklan yang disebutkan oleh Hanum itu tujuannya untuk apa? Iklan yang disebutkan Hanum itu Ibu untuk menarik perhatian dan membujuk kita supaya membeli produk tersebut. Baik, tepat sekali. Kalau yang lain, menurut kalian yang menarik selain Hanum, tadi iklan apa aja? Siapa yang mau? Yang menarik perhatian kalian? Iya, Kayla? Iklannya Oreo Bu, yang itu yang dibuka, dijilat, dicelupin itu. Alasannya karena Gambarnya menarik, terus slogannya juga gampang diingat gitu Bu. Setuju Bu. Baik. Nah, dengan kalian belajar iklan, kita akan memperkaya kosakata dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita. Dengan hari ini, kita mencapai 2 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan iklan komersial dan non-komersial, serta informasi yang ada di dalam sebuah iklan. Yang kedua, peserta didik menganalisis informasi dalam iklan komersial. Nah, untuk penilaian akan diambil dari keaktifan diskusi dari hasil analisis kalian nanti ya. Baik Bu. Nah, kemudian ada manfaat. Dengan belajar iklan kita meningkatkan kreativitas kita dengan mengenal kata istilah dan bahasa kiasan atau majas dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita. Kemudian ada pengertian iklan. Siapa yang mau membaca? Baik, ayo Kayla. Iklan adalah suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk, layanan, atau ide kepada halayak luas. Iklan dapat disampaikan melalui berbagai media seperti televisi, radio, cetak, dan digital. Dalam iklan biasanya digunakan elemen-elemen kreatif seperti gambar, teks, suara, dan video untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan persuasif. Kemudian ada tujuan utama iklan. Tujuan utama iklan adalah untuk menarik perhatian atau membangkitkan minat dan mendorong tindakan dari calon konsumen sehingga mereka tertarik untuk membeli atau menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan. Kemudian jenis iklan ada berapa? 2. Iklan apa aja? Bagus. Nah, menurut materi kita, iklan adalah bentuk komunikasi untuk mempromosikan produk atau layanan atau ide kepada halayak luas. Sekarang Mazaya, apa perbedaan iklan komersial dan non-komersial? Jadi iklan komersial bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Sedangkan iklan non-komersial bertujuan menyampaikan pesan sosial atau edukatif seperti ajakan stop merokok. Betul sekali. Di sini ada pengertian iklan komersial yang bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa kepada konsumen dengan tujuan meningkatkan penjualan dan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian yang pengertian iklan non komersial yang disebut Mas Zaya itu benar banget, soalnya jenis iklan yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau finansial, melainkan
kedua, ayo cuci tangan. Yang ketiga ada cintai lingkungan. Yang terakhir, stop merokok. Kemudian di sini ada unsur-unsur iklan. Siapa yang mau menyebutkan unsur-unsur Nia? Ada nama produk, kemudian slogan atau kata kunci, kemudian keunggulan, harga produk, nomor telepon atau alamat, gambar atau video menarik, lalu yang terakhir kalimat penjelas atau keterangan. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Nia. Nah, di sini ada contoh mengenai unsur-unsur iklan. Di sini ada nama produk. Nama produknya apa? Superbrand. Slogannya? Kriuknya. Lalu keunggulannya? Daging ayam utuh. Nah, kemudian untuk harga produknya 20.000. nomor telepon sama alamat juga ada ya. Lalu di sini ada keterangan juga. Paham? Paham. Nah, sebelum itu kalian akan buka buku halaman 45. Di sana ada ini, kios takjil. Coba dicermati dan dibaca dulu sebelum ibu membagikan LKPD-nya. Apakah sudah dibaca dan dicermati? Sudah. Baik. Di sini ada contoh iklan komersial. Coba dilihat. Ada iklan minuman, makanan. Ada favorit makanan minuman yang saya tampilkan di sini? Ada. Apa? Kemudian di sini ada contoh iklan non komersial yang di mana layanan atau coba dilihat baik-baik ya. Setelah itu kalian akan membentuk sebuah kelompok. Nah, kelompok ini terdiri dari 4 orang. Kalian mau pilih sendiri atau pilih sendiri? Ya udah, perwakilan satu maju ke depan untuk mengambil sebuah LKPD-nya. Salah satu. Salah satu. Nah, di sini ada nama. Kalian akan mengisi nama kelompok. Lalu kelasnya juga. Selamat mengerjakan ya, dan kami 30. Apa ada yang bisa dibantu? Bisa. Iya. Perbedaannya. Bisa.
muda. Siapa yang mau membacakan mengenai pesan-pesan yang terkandung dalam iklan toko biru muda? Siapa yang mau mengenai yang nomor 1? Iklan apakah itu? Ya, Nia. Nomor 1, iklan apa itu? Iklan apa? Jawabannya toko buku biru muda. Jawaban ini diketahui dari tulisan nama toko pada iklan. Nomor 2, siapa yang membuat iklan tersebut? Jawabannya pihak toko buku biru muda. Jawaban ini diketahui dari tulisan nama toko. Nomor 3, iklan tersebut ditunjukkan untuk siapa? Jawabannya untuk peserta didik sekolah. Jawaban ini diketahui dari tulisan mencari buku-buku pelajaran, mencari buku-buku pendamping pelajaran, atau mencari novel dan binder untuk sekolahmu. Yang keempat, pesan apa yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut? Jawabannya toko buku biru muda adalah tempat terbaik untuk mendapatkan buku-buku sekolah. Jawaban ini diketahui oleh tulisan kami hanya menyediakan yang terbaik. Beri tepuk tangan. Apakah ada tambahan dari kelompok lain atau berbeda jawabannya dari kelompoknya Nia? Sama Bu. Nah, cermati iklan toko biru muda. Nia, sebutkan 3 unsur iklan yang kamu temukan di sana sesuai daftar unsur yang kita pelajari pada hari ini tadi. Ada nama produk yaitu toko buku biru muda. Kemudian ada keunggulan, ditulis ini diskon hingga 50% dan ada gambar yang menarik. Nah, Aura, apa pesan utamanya dan kata yang persuasif? Pesan utamanya adalah jangan belanja buku. Kata persuasifnya pasti ada kalimat yang mendorong tindakan dari calon konsumen. Bu, Ya, berarti pesan itu harus membuat konsumen tertarik untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. tepat sekali Enda. Karena tujuan utama iklan adalah menarik perhatian atau membangkitkan minat dan mendorong tindakan. Yang dimana konsumen itu terikat atau bisa tertarik kepada produk-produk yang ada pada iklan. Nah, kemudian kita diskusi mengenai apa? Iklan Saus Tomat Malaysia, yang dimana perbandingan antara iklan pertama dan iklan kedua. Ayo, siapa yang mau membacakan teks iklan, hal yang dianalisis? Kelompok mana yang mau menjawab? Saya Bu. Ayo Kayla. Dari kedua iklan tersebut, hal yang dianalisis pertama teks iklannya. Ya. Jadi teks Jadi iklan pertama itu teksnya banyak dan memuat informasi yang sangat detail dan teksnya mendominasi iklan. Sedangkan yang iklan kedua teksnya sederhana dan hanya terdiri atas 2 kalimat yang menegaskan keunggulan produk. Sementara pada gambar botol pada iklan 1 ditampilkan dalam ukuran yang kecil. Sementara di iklan kedua gambar botolnya ditampilkan secara lebih kreatif dan gambar botol sausnya itu digantikan dengan gambar tomat yang disusun berbentuk botol saus yang memberi pesan bahwa saus tersebut berisi tomat yang segar. Selanjutnya, kelengkapan informasi dari iklan pertama itu
dari Taman Segar. Terus ada pembuat produknya yaitu Marinca & Co, dan konsumen yang dituju itu keluarga, yang tercermin dari bahasa iklan yang digunakan yaitu sangat cocok untuk keluarga Anda. Sementara pada iklan keduanya mengandung informasi yang lengkap tentang hal-hal seperti nama produknya seperti tadi di iklan pertama yaitu saus tomat Marinca. Sementara keistimewaan produknya itu saus tomat hanya dibuat dari tomat asli. Kemudian sama juga ada pembuat produknya yaitu Marinca & Co. Kemudian konsumen yang dituju juga sama yaitu keluarga, tapi bahasanya berbeda yaitu kata-katanya terbaik untuk keluarga. Ya, Ibu. Jadi kesimpulannya iklan saus tomat Marinca yang lebih efektif adalah iklan kedua karena disajikan lebih kreatif dan menarik perhatian. Karena kalimat-kalimat yang ada di iklan ke-1 itu terlalu panjang, sementara di iklan kedua itu lebih sederhana dan singkat sehingga lebih mudah diingat. Jadi untuk kelompok Kaila lebih memilih iklan pertama atau iklan yang kedua? Iklan kedua karena elemennya kreatif seperti gambar dan teksnya yang tadi itu menarik. Meskipun informasinya kurang lengkap, tapi visualnya yang menarik akan lebih cepat menarik perhatian pembeli. Tanggapan yang baik, iklan yang efektif menggunakan elemen-elemen kreatif seperti gambar, teks, video untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan persuasif. Nah, kemudian siapkan alat tulis untuk refleksi singkat saja. Ya. Safa, coba simpulkan dua jenis iklan yang kita pelajari untuk hari ini. Ada dua jenis iklan yang kita pelajari hari ini. Yang pertama iklan komersial, iklan yang dibuat untuk menggali keuntungan. Seperti tadi contohnya disebutkan nano, Bocari Sweet. Dan ada iklan non komersial, iklan yang dibuat sebagai pesan sosial atau edukatif seperti ayo cuci tangan dan stop merokok. Seperti itu, Ibu. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Apa ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada, maka pertemuan berikutnya kita akan mencoba membuat sebuah iklan sendiri. Tetap semangat ya semua. Iya, Bu. Safa dimohon untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, teman-teman dimohon diam sejenak untuk berdoa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima